Saya mempunyai ide untuk membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Dan saya dan tim membuat proposal yang kami susun dan sebenarnya harganya murah, Pak. Karena memang tujuannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup pada masa pandemi, dan yang kedua itu adalah kampung halaman saya, dan sebelumnya saya memang konten kreator yang banyak mengangkat konten-konten kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo yang saya upload di sosial media saya. Dan singkatnya, saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada 30 juta rupiah langsung ke kepala desanya. Saya tidak ada mengingin siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung. Dan itu adalah pekerjaan pertama dan terakhir kami dalam bekerja sama dengan pemerintah, Pak. Pembuatan video profil desa ini. Dan di tahun 2025 tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi saksi. Awalnya menjadi saksi atas proyek pembuatan video profil desa ini. Dan 19 November 2025 ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya, Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini, Pak. Dan fakta persidangan juga membuktikan itu semua, Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Dan di fakta persidangan juga, Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya, Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini, Pak, saya bersama tim itu turun langsung. Saya selalu ikut, Pak. Saya selalu ikut dalam pekerjaan ini, gitu. Jadi kepala desa menyatakan puas. Bahkan hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta, kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia, gitu. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya, Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu, saya menemukan bahwa di LHP diketemukan bahwa ada marat itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900.000, yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini, yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan.